Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja dan anak-anak sekalian yang insyaallah selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung tekukur hinggap di jendela, ke Pondok Ranji kita naik kuda. Kita ucap syukur alhamdulillah kembali ngaji di Musolah Nurul Huda. Amin. Cakep ibu ya. Beli kecapi buat anak, di tengah jalan ketemu artis. Rasa kopi yang paling enak Pak Edi, kopi yang gratis gitu ya. Maaf nih ya, saya nggak nyinggung nih ya. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan membahas tentang ilmu fikih yang berkaitan dengan tayamum. Tayamum itu pengganti daripada wudu. Jadi kalau wudu nggak ada air, kita tayamum dengan debu. Kata orang, sebenarnya pembahasan tayamum itu jangan terlalu panjang-panjang karena jarang digunakan. Di Indonesia air banyak, di Bedeng banyak nggak air di Bedeng? Banyak. Gitu, no, yang susah tuh di Arab, di Timur Tengah. Kita mah jarang nggak ada air ya. Nah, banyak air. Tayamum itu kalau dari segi bahasa asalnya dari kata ta'am mama yang artinya al-qasdu, yakni menyengaja, menuju. Sedangkan secara istilah tayamum itu mengusap wajah dan kedua tangan ya berdasarkan cara yang ditentukan. Jadi kalau ada kaki, mengusap kaki ke kumur. Tapi kalau tayamum cuma dua aja Bu, muka sama tangan. Ibu nggak boleh ke kumur ya Pak RT ya. Iya, kumur pakai oh, ya. Dalil tayamum itu surah 43. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum.
Kata Allah, "Falam tajidu ma'an," apabila engkau tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, hendaklah bertayamum dengan debu yang baik, debu yang suci. Famsahu biwujuhikum, caranya bagaimana? Menyapuh muka satu kali, wa aidikum, dan kemudian menyapu tangan. Tuh caranya tayamum. Ya. Sedangkan hadis banyak sekali yang membicarakan tentang tayamum. Pengajian malam Sabtu di rumah saya itu membahas tentang kitab Bulughul Maram. Udah selesai itu bab tayamum. Jadi hadis-hadis seputar tayamum. Salah satunya adalah sabda Nabi, "U'titu khamsan." Aku itu diberikan 5 hal, kata Nabi, 5 hal. Lam yu'tohunna ahadun qabli, yang enggak diberikan kepada orang-orang sebelum aku, kata Nabi. 5 hal. Di antaranya adalah ju'ilat lil ardi, dijadikan bumi ini untukku, kata Nabi, masjidan, tempat buat sujud. Tuh. Wa tahuron, dan dijadikan bumi ini untuk bersuci. Maka salah satu cara bersuci dengan debu yang ada di bumi. Ada lagi juga hadis tentang seorang sahabat namanya Amr bin Yasir. Dia pernah dalam kondisi junub, hadas besar, dia guling-gulingan di debu. Dia guling-gulingan. Dia nggak tahu caranya tayamum, dia guling-gulingan udah kayak kebo di debu. Kemudian dia nanya sama Nabi, maka kata Nabi, tayamum caranya bukan begitu, tapi tayamum itu memukulkan tangan ke tanah untuk muka dan tangan. Tuh. Itu ada di kitab hadis Bulughul Maram. Nah, di dalam kitab Safinatun Najah itu ada yang namanya, ada pembahasan 3 hal. Yang pertama sebab-sebab tayamum, yang kedua rukun-rukun, yang ketiga yang membatalkan tayamum. Asbabut tayamumi salah satu. Pak Edi mohon dibaca, Pak Edi. Sebab-sebab tayamum. Asbabut tayammumi salasatun. Sebab-sebab tayamum itu ada 3. Faqdul ma'i, itu tidak adanya air. Wal maradu, sakit. Wal ikhtiyaju ilaihi li'adsi hayawanil muhtaramin. Ya. Yang ketiga itu butuh kepada air karena hausnya hewan yang dimuliakan. Ya. Terus masih ada tambahannya? Ghairil muhtarami sittatun, tarikus shalah, wazanil muhsanu, wal murtadu, wal kafirul kharbi, wal kalbul akuru, wal khinziru. Suatu yang tidak dimuliakan itu ada 6. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat. 2, orang yang zina muhsah. Yang ketiga, orang murtad. Yang keempat, kafir harbi. Yang kelima, anjing yang buas. Yang keenam, babi hutan. Ya. Jadi asbabut tayamumi salah satu. Sebab-sebabnya tayamum itu ada 3. Kalau dalam kitab Fathul Qorib nggak ada disebutkan sebab, jadi hanya disebutkan syarat-syarat. Tapi saya lihat pembahasannya hampir sama dengan sebab-sebab. Nah, sebab dalam kitab Safinah ya 3. Yang pertama dul'i, yaitu ketiadaan air. Jadi faktor yang membuat orang itu tayamum nggak ada air, sama sekali nggak ada air. Contohnya musafir,
dia di padang pasir. Kan di Arab itu kan nggak ada air, padang pasir semua. Nah dalam musibah itu maka dia boleh untuk tayamum, mengganti wudunya dengan debu. Ya. Terus juga syaratnya nggak ada air. Dia udah mencari air secara maksimal. Dia udah mencari air secara maksimal. Jadi kalau di musola Nurul Huda nggak ada air, dia cari ke Nurul Pala. Nurul Pala nggak ada, dia cari ke Nurul Amal. Nurul Amal nggak ada, dia cari ke Nurul Mukmin. Nggak ada air sama sekali. Itu betul tayamum. Tapi kalau nyarinya hanya di Nurul Huda, sementara yang lain ada air, maka nggak sah tayamum. Jadi harus maksimal. Kata ulama, jaraknya itu sekitar 3 kilo. Jadi 3 kilo perjalanan itu boleh tayamum. Udah nyari selama 3 kilo keliling-keliling, nggak ada air, boleh tayamum. Yang kedua, khawatir. Ada orang yang mencari air, musafir, dia khawatir kalau dia mencari air banyak binatang buas. Dia takut, maka dia tayamum. Boleh tayamum. Dia khawatir dimakan binatang buas. Yang ketiga, bisa jadi ada orang yang hartanya hilang. Jadi kalau dia tinggal motornya hilang, gitu. Maka dia boleh tayamum. Boleh dia tayamum. Dia mencarinya, takut dia cari kemana-mana, motor ditinggal. Dia pulang, airnya dapat, umpamanya motornya hilang, maka dia boleh untuk tayamum. Ya. Terus selanjutnya boleh dia tayamum kalau dia mencari air, dia khawatir waktu sholat habis, maka daripada waktu sholatnya habis, maka dia tayamum aja. Sebab kalau dia nyari air nih, dia pikir dia nggak dapet nih, nanti mepet waktunya, waktu sholat udah habis, maka lebih baik dia tayamum, gitu ya Pak ya. Jadi faqdul ma'i itu ada beberapa kemungkinan. Lalu bagaimana kalau ada air tapi antriannya banyak sehingga waktu sholatnya habis, antrinya panjang sampai 1 kilo umpamanya, ya, itu nggak perlu, lebih baik tayamum. Kalau antriannya panjang, kamar mandinya cuma 1, lebih baik tayamum, gitu ya. Kalau ada orang yang jual air, maka kita wajib beli buat wudu. Ya, jadi nggak ada air nih, tapi tiba-tiba ada tukang air lewat, nah kita wajib beli buat wudu, itu. Tapi harganya yang standar. Kalau dia harganya tinggi, air itu 10 kali lipat harga airnya, ya kan biasanya 5.000 bisa 100.000, maka kita nggak wajib ya berwudu, lebih baik kita tayamum. Nah itu yang namanya faqdul ma'i, ketiadaan air. Yang kedua, orang itu boleh tayamum karena ada uzur. Kalau dalam Fathul Qorib uzur masuknya, kalau safina sebabnya ada uzul wal marodu, yaitu orang yang sakit. Kalau dia kena air, khawatir sakitnya tambah parah. Ada nggak Bu sakit yang nggak boleh kena air? Ada ya? Sakit apa kira-kira? Cacar ya? Sakit cacar. Sakit cacar nggak boleh Pak RT ya kena air ya? Tampek ya? Ya Pak Yanto ya? Tampek. Bang Oleh dulu tuh pernah tuh gondokan, boleh kalau gondokan. Ya kalau gondokan di sini nih, itu boleh. Ya Bang Oleh ya. Bang Oleh dulu pernah nanya saya, "Ustaz kalau gondokan boleh nggak tayamum?" Nggak boleh. Ya. Nah, kalau dia memang kalau dia khawatir kalau dia pakai air sakitnya tambah parah, dia jangan pakai air. Dia tayamum. Biasanya ini orang yang di rumah sakit. Nah dia boleh tayamum. Saya pernah ngalamin tayamum waktu kena COVID. Kena COVID itu lemes semua Bu badan, nggak bisa banget,
keliengan, mau ke kamar mandi aja ke WC susah. Waktu itu di rumah sakit Pelni, saya tuh susah masuk ke kamar mandi padahal deket, tapi batuk terus. Akhirnya saya tiduran, kemudian saya cari tembok dekat tempat tidur, saya tayamum. Kenapa saya udah nggak bisa, kalau ke kamar mandi saya nggak bisa, pala udah sakit. Itu waktu awal-awal kena COVID. Nah itu tayamum, boleh kita tayamum kalau di rumah sakit badan kita menggigil, mungkin ibu-ibu ya kan Bu ya, bangun tidur badan menggigil, demam, nah itu boleh ibu tayamum. Boleh sholat subuh tayamum, nggak usah pakai air. Kalau badannya sakit, dikhawatirkan kena air langsung bulu kuduknya pada bangun. Itu boleh tayamum. Bapak-bapak kalau istrinya nanya, Pak boleh nggak saya tayamum nih? Saya demam. Kalau kena air udah nggak kuat. Iya silakan tayamum. Ambil aja niat, nawaitu tayammuma li istibahati sholat. Dalam hati aja, ya Allah saya niat tayamum karena Allah Ta'ala. Langsung ambil tuh debu tembok kan banyak debu tuh, diambil tuh segini Pak. Oh debu ya, langsung usap ke muka. Udah selesai, ambil lagi debu, tapi jangan tempat yang tadi. Kalau tempat yang tadi kan udah kepake, pindah sebelah sini, ambil lagi. Tuh kan dua tuh ya, tuh jangan dipegang-pegang nih, diemin aja. Ini buat yang kiri buat yang kanan buat yang kiri, begitu tuh. Tuh dari atas. Tuh. Selesai. Ini kan masih ada nih, ya ini buat yang kiri. Udah selesai, langsung tuh tayamum langsung sholat. Tapi tayamum buat satu kali sholat, nggak boleh buat berkali-kali. Mau sholat lagi, tayamum lagi. Jadi tayamum itu cuma kata Nabi. Nah, kata Nabi dalam kitab Bulughul Maram, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini ilal maram. Jadi satu pukulan buat muka, satu pukulan lagi buat tangan. Yang ini buat ini. Selesai. Tayamum. Kira-kira bisa ya Pak Guru ya? Bisa ya. Biasanya kalau ketiadaan air kayak jarang. Biasanya kalau kita sakit, nah itu yang lebih sering orang karena sakit sehingga dia harus tayamum. Nah itu juga buat kita. Jadi kalau ada saudara sakit, dia telepon nggak bisa pakai air, ya udah Pak tayamum. Bagaimana kalau tayamum orang yang di pesawat? Boleh nggak tayamum di pesawat? Boleh, tapi masalahnya ada nggak debunya? Nggak ada. Di pesawat nggak ada debu. Ya di Metro Mini banyak, tapi pesawat mah bersih. Mana ada debu? Nggak boleh, syaratnya tayamum harus ada debu. Di pesawat nggak ada debu, nggak ada. Maka orang yang tayamum di pesawat tidak sah karena tidak ada debu. Tidak ada debu tayamum di pesawat. Nah, sakit itu salah satu yang paling penting adanya keterangan dari dokter yang adil. Dokter yang dokter muslim. Kata dokter, ibu, bapak lagi sakit jangan pakai air ya, jangan mandi. Nah itu boleh kita ikut pesan dari dokter. Boleh, berarti kita harus tayamum. Tanya sama dokter, sebab dia ahlinya. Jadi tanya dokter. Itu yang kedua, yaitu sakit boleh kita tayamum. Yang ketiga, al-ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin muhtaramin. Karena adanya hajat, ada air, tapi airnya harusnya buat wudu, tapi karena ada hajat lain, ada kebutuhan lain. Buat siapa? Li'atsin hayawanin, buat binatang yang aus. Binatang yang aus. Ada kucing belum minum, kehausan. Ada ayam, ada burung,
kehausan, maka lebih baik kita kasih binatang air minumnya. Nah kita tayamum. Atau ada teman kita belum minum, ada air nih buat wudhu, teman belum minum, kehausan, kasih teman buat minum. Tayamum. Tapi binatangnya muhtaromin, binatang yang dihormati. Tuh, binatang yang dihormati. Apa itu? Wahuwa ma yahrumu qatlahu, binatang yang nggak boleh dibunuh, kayak kucing, ya, binatang-binatang yang burung apa, ya, binatang yang nggak galak, ya kan, anjing boleh ngasih anjing, tapi anjing yang nggak galak. Kalau anjing galak, jangan dikasih. Tuh, oleh binatang. Inilah ajaran Islam, luar biasa Pak Edi. Begitu apa kasih sayangnya luar biasa. Jangankan sama manusia, sama binatang pun Islam begitu perhatian. Ini dari sini kita sebuah pelajaran, Islam adalah agama kasih sayang. Jadi adanya air harusnya kita buat wudhu, tapi binatang yang butuh mendingan dikasih binatang. Tuh, luar biasa. Tapi ada binatang yang nggak boleh dikasih air. Binatang yang namanya goiru muhtaromin. Ada 6 binatang nih yang nggak dihormatin, yang nggak dimuliakan. Pertama, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Waduh, tuh orang yang meninggalkan sholat. Loh, emang itu binatang Pak Ustadz? Ya kan, al hayawanun natik gitu ya. Jadi manusia itu sebenarnya binatang yang bisa berbicara. Jadi orang yang ninggalin sholat itu makhluk yang nggak perlu dihormati. Tuh, karena dia meninggalkan sholat. Tuh yang pertama. Yang kedua, wal murtad, orang yang keluar dari agama Islam, pindah agamanya, mungkin karena perkawinan, karena ada bujuk rayu, dikasih Indomie, dikasih beasiswa, yaitu murtad, keluar dari Islam. Maka orang seperti itu tidak boleh dihormati. Tuh, tidak boleh. Ya. Yang ketiga, kafirul harbi, kafir harbi. Kafir ada 2. Kafir itu orang yang di luar Islam, orang yang nggak ngucapin syahadat namanya kafir. Ada 2, ada harbi, ada zimmi. Kalau harbi itu kafir yang menentang Islam, yang bermusuhan dengan orang Islam. Tuh, yang apa, mencari-cari membenci orang Islam. Tuh. Maka kafir seperti itu tuh, itu jangan dihormatin. Tuh. Ada kafir zimmi, orang kafir non muslim yang dia damai dengan orang Islam, dia hidup mau bersama-sama dengan orang Islam, maka itu harus dihormati, itu harus dijaga kemuliaannya. Kalau dia meninggal, kita wajib mengurus jenazahnya. Tuh, wajib mengurus jenazahnya. Tapi kalau kafir harbi enggak, yang zimmi, sebab ada hadis Nabi, man azzaz zimian faqad azani. Siapa orang yang mengganggu kafir zimmi, maka sama dengan mengganggu aku, kata Nabi. Jadi nggak boleh. Kafir zimmi itu orang kafir yang mau hidup bareng, dia nggak ada rasa permusuhan, dia baik-baik sama kita. Tuh, ya. Maka itu harus kita hormatin, harus kita muliakan. Selanjutnya yang binatang yang tidak dihormatin, al-kalbul, akuru, anjing yang galak. Nah, anjing itu boleh dibunuh. Anjing yang galak, nah, itu boleh dibunuh. Bahkan di dalam kitab Kasifatu saja, itu anjing itu macam-macam Pak. Ada yang disebut anjing wa ma fihi naf'un, anjing yang padanya itu ada manfaat buat berburu, ya. Anjing yang boleh diburu pakai buat berburu. Ini kan banyak di kampung-kampung ya Pak ya. Jadi buat berburu babi. Nah, anjing seperti itu nggak boleh dibunuh, nggak boleh dibunuh, karena dia ada manfaatnya. Nah, dia ada manfaatnya, ya. Bahkan anjing yang buat berburu
apabila dia menangkap musang atau apa binatang yang kita makan, hasil buruannya kita makan. Yang penting ketika kita ngelepas anjing, kita baca bismillah. Boleh kita makan hasil buruan anjing. Nah, ada anjing pasar. Nah, itu anjing ada jenis-jenisnya tuh. Anjing pasar. Biasanya anjing pasar itu nggak ada kegunaannya. Atau disebut biasanya anjing kurap. Banyak kurapnya, ya kan? Kotor kalau anjing pasar. Ya kan? Kotor. Bau itu anjing pasar. Itu nggak ada kegunaannya, gitu. Nggak ada kegunaannya. Tapi dia nggak galak, maka jangan dibunuh. Yang dibunuh itu anjing yang mengandung rabies, penyakit dan galak, suka ngegigit. Nah itu boleh dibunuh. Tapi kalau nggak galak, bisa dibunuh. Ya. Nah orang kafir juga macam-macam. Orang kafir itu ada yang namanya kafir la ya'rifallahu aslan, yang memang sama sekali tidak mengenal Allah. Ada tuh orang kafir tidak kenal Allah, itu orang kafir ada. Ada kedua orang kafir al-juhudi, dia kenal Allah, tapi hatinya dia kenal sama Allah secara lisan, hatinya itu mengimani Allah. Itu orang kafir. Dia kenal yang menciptakan langit bumi Allah, tapi lisannya itu hatinya itu nggak nerima. Dia kafir. Contohnya Iblis itu percaya adanya Allah, percaya, hatinya nggak nerima. Nah itu iblis. Apalagi orang Yahudi kafir, orang Yahudi dia hatinya nggak nerima Islam. Ya. Ada lagi kafir, dia kenal sama Allah dengan hatinya, mengakui dengan lisannya, dia tahu adanya Allah, dia mengakui dengan lisannya, tapi dia nggak mau masuk Islam. Dia nggak mau masuk Islam. Contohnya siapa? Abu Thalib, paman Nabi, ya kan? Paman Nabi, dia nggak mau masuk Islam sampai akhir hidupnya. Tapi dia mendukung Nabi Muhammad, dia membela Nabi Muhammad. Tapi sampai dia meninggal, dia nggak masuk Islam. Dia percaya sama Nabi Muhammad sebagai Nabi, tapi dia nggak mau masuk Islam. Dia nggak mau baca syahadat. Nah. Ada orang kafir kenal Allah lisannya, tapi hatinya munafik. Jadi pura-pura Islam. Orang munafik namanya. Itu orang kafir juga, tapi dia pura-pura Islam, hatinya nggak nerima. Itu macam-macam kafir. Itu ya Pak ya. Lagi pede. Nah, sekarang syarat-syarat tayamum. Syurutut tayammumi 'asyaratun. Syarat-syarat tayamum ada 10. Ayyakuna biturabin wa ayyakuna at-turabu tahiran wa alla yakuna musta'malan wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa ayyaqsidahu wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbataini wa an yuzila najasata awalan wa an yajtahida fil qiblati qablahu wa an yakuna at-tayammum ba'da dukhulil waqti wa an yatayammama likulli fardin. Syarat tayamum itu ada 10. Yang pertama harus memakai debu. Yang kedua, debunya harus suci. Yang ketiga, debunya tidak mustakmal atau sudah digunakan. Yang keempat, debunya tidak kecampuran tepung dan yang menyerupainya. Yang kelima, mempunyai maksud memindahkan debu ke anggota yang ditayamumi. Yang keenam, mengusap muka dan kedua tangannya dengan 2 pukulan. Yang ketujuh, harus menghilangkan najis dulu. Yang kedelapan, harus mengetahui
dengan sungguh-sungguh arah kiblat sebelum tayamum. Yang kesembilan, tayamum harus dikerjakan sesudah masuknya waktu. Yang kesepuluh, tayamum itu hanya untuk mengerjakan satu fardu. Iya. Jadi syarat-syarat orang boleh tayamum, debunya harus suci. Kalau debu udah bercampur sama maaf nih kotoran hewan atau bekas kotoran kambing apa, maka itu nggak boleh dipakai buat tayamum. Terus debunya tidak mustakmal, artinya mustakmal itu yang udah kepake. Nah, debu nggak boleh bercampur sama terigu, sama sagu, nggak boleh ya, sama kerikil. Itu harus benar-benar debu buat tayamum ya. Kemudian mengusap muka dan kedua tangannya pukulan. Caranya tadi udah saya jelaskan. Terus menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi sebelum tayamum kita najis dulu. Kemudian sungguh-sungguh mengetahui arah kiblat ketika melakukan tayamum. Sebelum melakukan tayamum, tayamum dikerjakan sudahnya masuk waktu. Jadi nggak wajib tayamum kalau belum masuk waktu. Kalau udah waktunya azan, waktu sholat nggak ada air, maka wajib tayamum. Kalau belum masuk waktu nggak wajib kita tayamum. Tuh. Terus yang ke-10, tayamum itu dikerjakan hanya buat satu waktu sholat, nggak boleh berulang-ulang. Jadi habis sholat sekali nih, ntar di Johor, ntar asar tayamum lagi, ntar maghrib tayamum lagi, ntar isya tayamum lagi. Itu namanya syarat tayamum. Adapun fardu tayamum, pertama itu memindahkan debu. Ada 5. Kedua niat, nawaitu tayamuma li istibahatis sholah, itu niat tayamum. Terus mengusap muka, kemudian mengusap kedua tangan sampai siku nih, sampai sini siku, nggak sah kalau nggak sampai siku. Kemudian tertib berurutan, nggak boleh tangan dulu baru muka, harus muka dulu baru tangan. Nah, itu namanya tertib. Dan yang membatalkan tayamum itu yang membatalkan wudhu, buang angin, buang air kecil, sentuhan kulit dengan yang bukan muhrimnya. Suami istri sentuhan kulit habis tayamum batal, gitu ya. Terus murtad, nah itu juga batal tayamum. Terus menyangka adanya air, jadi dia tuh ngelihat air, dia nyangka nih ada air, maka batal tayamumnya. Habis tayamum hujan turun, batal tayamumnya, maka dia berwudu. Tuh, wudu. Habis tayamum ada air, hidup tuh air di keran, hidup, maka batal tayamumnya. Tapi bagaimana kalau dia udah sholat, udah tayamum lagi sholat, turun hujan, di tengah-tengah sholat turun hujan, kira-kira bagaimana tuh? Maka sholatnya dibatalin. Dia berwudu, ambil air. Atau dia udah selesai sholat, kemudian ada air, maka sholatnya harus diulang. Menurut mazhab Syafi'i. Ada mazhab yang lain diulang, kata Imam Malik. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu harus diulang kalau dia menemukan air. Ya bapak-bapak, ini sekelumit tentang tayamum. Mudah-mudahan nanti kepake buat kita satu masa, atau kita kalau enggak ya saudara kita. Begitu ya. Inilah pentingnya kita belajar ilmu fikih. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pertanyaannya di luar dari tayamum, tapi ini menyangkut sholat, Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya jika si imam sholat ini lupa wudhu, tapi sholatnya sudah selesai, dan hukum si makmumnya itu gimana, Pak Ustadz? Ya. Jadi status makmumnya ya? Iya, status makmumnya itu. Jadi ada imam lupa wudhu, dia udah mimpin. Jadi ya, karena jadi dia sholat, ya enggak? Sholat kemudian habis sholat dia ingat saya belum wudhu.
Waduh, ngopi mah udah tadi, tapi belum wudu. Ada kali yang begitu ya. Nah, bagaimana tuh kita yang jadi makmum ngikut dia? Sah nggak salat kita? Sah nggak salat kita? Nah, kalau makmumnya sah, karena makmum kan nggak tahu menau, ya kan, nggak tahu menau. Pamannya Bang Oleh jadi imam subuh, ya. Pas jadi imam, abis imam dia ingat, belum mandi junub, gitu ya, belum mandi junub, lupa, iya kan, belum mandi udah wudu. Nah, itu jamaahnya bagaimana tuh hukumnya? Kalau jamaahnya sah sholatnya, Bang Olehnya harus diulang. Tapi Bang Oleh harus ngomong juga sama jamaah, bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf, saya lupa, belum mandi, gitu. Nah, itu ya, gitu ya Bang Randi ya. Jadi kita jadi makmum nggak ada masalah. Itulah enaknya orang jadi makmum, itulah beratnya jadi imam. Kecuali nih diulang lagi sholatnya bagi makmum yang dia ngikut orang, imamnya ternyata orang kafir, bukan Islam, maka dia harus wajib ngulang. Kedua, dia ngikut sholat nih, pas dia lagi sholat, dia sholat di belakang, habis selesai sholat dilihat, lah yang sholat perempuan, imamnya perempuan, batal, maka sholatnya harus diulang. Kafir perempuan tuh. Atau imamnya kita ikut, bacaan Fatihahnya enggak bagus, mahrot hurufnya, panjang pendeknya enggak bagus, maka kita wajib ngulang salatnya. Makanya pinter jadi makmum, jangan sembarangan ikut, lihat siapa yang imam kita tuh. Kalau dia bacaan Fatihahnya belepotan, ya kan, alhamdulillahirabbil alamin, ainnya enggak dipanjangin sama dia, alhamdulillahirabbil alamin, tapi dia alhamdulillahirabbil alamin, maka kita enggak wajib ikut. Atau dia baca iya kana budu wa iya kana stain, jangan wajib ikut, sebab iya kana harus pakai tasjid, ada penekanan, iya kana budu wa iya kana stain tuh. Ihdinas sirotol, jangan ikut, sebab dia bukan pakai shot, pakai sin tuh, sin kan lebar mulutnya. Ihdinas sirotol, harusnya kalau shot monyong, ihdinas sirotol mustaqim, monyong kalau huruf shot, maka kita nggak wajib ikut. Tuh ya, tuh. Atau kita sholat, dia lagi sholat sunnah, kita ikut sholat wajib, sah nggak sholat kita kira-kira? Sah, sebab sejenis. Oh kan kita nggak tahu sholat sunnah, ya kan? Atau kadang-kadang ada orang lagi sholat sunnah, kalau diajak orang ngikut, dia tangannya begini nih, tuh, ya kan? Tangannya begitu tuh, mengisyaratkan dia sedang tidak sholat wajib. Walaupun sebenarnya mah nggak ada ikutan begini, saya juga bingung. Ya, ikut ya. Kecuali sholatnya beda Pak, sholat jenazah nggak boleh. Kita sholat zuhur, orang lagi sholat jenazah, kita ikut sholat zuhur. Lah, kita bilang kapan rukunya ini? Nah, kan dia sholat jenazah, nggak boleh. Tapi kalau sholat, dia lagi sholat kodok, dia lagi sholat sunnah yang lain, boleh kita ikut. Kalau kita nggak tahu, gitu. Ya Pak ya. Ada lagi? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai imam yang junub tapi belum tayamum, Tat, hukumnya apa, Tat? Gimana maksudnya? Hukum belum junub tapi belum tayamum. Oh ya, jadi tayamum itu untuk mengganti sholat, bukan buat menghilangkan hadas. Jadi kalau orang junub itu nggak bisa dihilangin dengan tayamum, nggak bisa.
Tapi kalau dia mau sholat bagaimana? Air nggak ada, sementara dia junub, maka dia tetap tayamum. Tapi tayamumnya buat sholat, tapi junubnya belum hilang. Boleh kata ulama. Jadi boleh karena berdasarkan hadis Ammar bin Yasir yang guling-gulingan. Tuh dia, guling-gulingan. Nah, jadi orang yang junub nggak bisa pakai air, dingin, badan dingin nih, dia mau sholat, maka dia wudhu, dia tayamum. Tayamumnya tapi buat sholat. Ntar kalau ada air, wajib mandi, begitu. Dia wajib mandi. Kayak umpamanya perempuan dia itu habis haid, kemudian dia nggak bisa mandi, nggak ada air, mungkin karena dia sakit, kemudian suaminya mau hubungan sama dia, sementara dia belum suci, maka dia boleh tayamum. Perempuan boleh tayamum kalau dia nggak bisa pakai air, sakit, dia sementara suaminya pengen berhubungan, maka boleh dia tayamum. Tapi nanti kalau udah itu dia wajib mandi. Tayamumnya boleh, buat sholat boleh, buat hubungan kepada suaminya. Sementara itu ya Bang Awiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Berhubung udah ada bakso disediain, jadi selesai dulu ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Balakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukabi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman haqqun alaina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrim bit taqwa wa jibil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.